kali ini saya mau nemenin semuanya, baik yang lagi di rumah maupun yang lagi di jalan sambil belajar. Topik kita hari ini tuh sebenarnya topik yang sering dibahas, tapi mungkin beberapa teman-teman itu sebenarnya familiar, cuma nggak tahu nama medisnya itu apa sih. Jadi kadang-kadang mungkin kalau teman-teman mau belajar sendiri lewat Google gitu ya, bingung mau nyarinya apa. Nah, biasanya kan mungkin teman-teman banyak nih familiar tentang prostat. Nah, prostat yang mana sih yang sering kita omongin itu? Yang pembesaran prostat yang mana sih? Ya kan? Penyakit prostat pada dasarnya itu ada banyak ya. Cuman yang paling sering dialami oleh para pria ya, namanya adalah benign prostate hyperplasia ya, atau disingkat BPH. Nah, ini dia yang kalau kita bilang prostat itu ini maksudnya ya, benign prostate hyperplasia. Apakah ini? Slide. Nah, benign prostate hyperplasia atau BPH ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi pembekakan pada kelenjar prostat. Akibatnya karena dia posisi prostat itu di bawah kandung kemih dan juga menjepit uretra ya, sehingga akibatnya di mana uretra itu adalah tempat keluarnya urin ya dari kandung kemih untuk sampai keluar itu melewati namanya uretra. Akibatnya ini karena dia membengkak itu bisa mengganggu aliran urin tersebut ya. Jadi kencingnya itu jadi nggak lancar dan juga biasanya merasanya jadi kurang tuntas, nggak puas gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih suatu kondisi yang normal dialami pada pria ya. Dan kebanyakan kasus BPH ini umumnya itu lebih sering dialami untuk yang sudah usianya lebih lanjut ya, biasanya di atas 50 tahun. Sebenarnya kalau soal penyebabnya sih sampai saat ini sih belum jelas penyebabnya apa ya. Cuman memang diduga arahnya memang karena faktor penuaan. Slide. Nah, ini mungkin teman-teman boleh lihat ya, di layarnya masing-masing, itu dia ada gambar prostat dan kandung kemih, versi normal dan versi yang prostatnya sudah bengkak. Jadi kalau yang sebelah kiri, itu dia yang normal ya, prostatnya masih ukuran normal, kandung kemihnya juga jadi masih normal juga, dan juga uretra yang ada di tengah-tengah dari prostat itu juga jadinya lebarnya itu masih normal. Nah, yang sebelah kanan ya, itu teman-teman bisa lihat di situ prostat itu sudah mulai mengalami pembesaran. Jadi sudah ada bubble-bubble itu jadi lebih gede-gede. Ya. Sehingga karena dia membesar, dia tuh mulai menekan, pertama itu dia akan menekan ke atas. Ke atas itu adalah kandung kemih. Ya, kandung kemih. Lalu tidak hanya ke atas saja, dia juga menekan ke dalam, yaitu ke arah uretra, sehingga saluran uretra pun jadi menyempit. Akibatnya urin yang keluar melalui uretra itu jadi lebih lemah ataupun tersendat. Slide. Nah, kita tentunya kan mungkin nih kalau yang bapak-bapak apalagi belum tentu ya rutin medical check up ya kan. Kadang-kadang tuh kalau disuruh medical check up tuh sayang dok duitnya kalau belum ada keluhan ya kan seperti itu. Nah, sehingga kadang-kadang ya kita nggak tahu kalau kita tuh sudah mulai terjadi BPH ini, proses BPH ini udah mulai terjadi. Nah, biasanya kita baru mulai concern terhadap BPH ini kalau sudah mulai timbul gejala-gejalanya. Apa aja? Pertama, biasanya memang tentu yang hubungannya dengan urin itu sendiri ya, kencing itu sendiri. Urinnya itu jadi lebih susah keluar, terutama kalau di awal. Awal mau kencing itu biasanya tuh sampai perlu agak-agak ngeden gitu, gitu supaya keluar urinnya. Dan selain itu juga pas sudah keluar aliran itu lemah ataupun tersendat-sendat, bahkan bisa sampai netes-netes sampai akhirnya gitu ya. Jadi bukan yang tembakannya kencingnya itu bukan tembakannya itu nggak kencang dan jauh, tapi pendek dan lemah. Bahkan biasanya beberapa ada sampai yang udah lebih berat BPH-nya itu sampai menetes-netes aja gitu ya. Terus juga biasanya kalau udah selesai kencing itu rasanya tuh kayak nggak habis gitu, kayak masih ada
kayak masih pengen buang air kecil gitu ya, masih pengen buang air kecil kayak belum habis, belum tuntas. Dan juga karena tadi ya, karena si prostatnya menekan kandung kemih, sehingga kapasitas yang bisa ditampung oleh kandung kemih pun jadi lebih sedikit. Otomatis jadi lebih sering penuh kandung kemihnya. Nah, ini biasanya akan membuat teman-teman itu jadi lebih sering kencingnya. Yang akan mengganggu terutama adalah kalau sering kencing, terutama di malam hari. Dan ini pun kadang-kadang pun ya, walaupun secara kencingnya kadang-kadang ya di awalnya agak ngeden, terus juga alirannya lemah, tapi bisa juga malah jadi nggak bisa ditahan lagi, ya. Jadi malah beser, ngompol gitu ya. Jadi itu beberapa gejala-gejala dari BPH. Biasanya kalau udah timbul gejala ini baru deh kita concern untuk ngecek. Ya, slide. Nah, sebenarnya kan tadi seperti saya katakan, BPH itu sebenarnya cukup normal sih dialami ya. Jadi bukan sesuatu yang berbahaya sebenarnya ya, tidak sesuatu yang mengancam jiwa. Cuman memang ini bisa berkomplikasi kalau sudah semakin berat dan tidak diberikan tindak lanjut. Seperti apa saja? Nah, tadi kan awalnya kalau gejala-gejala awal BPH kan jadi kencingnya terganggu ya. Nah, kalau sudah semakin berat, ini malah kan sudah bisa membuat teman-teman jadi nggak bisa buang air kecil lagi malah. Jadi karena sudah benar-benar tersumbat uretranya. Dan ini bisa beresiko membuat teman-teman jadi lebih mudah terkena infeksi saluran kemih. Dan juga akibatnya bisa jadi malah merusak kandung kemih itu sendiri, bahkan sampai ke ginjal. Akibatnya juga bisa membuat jadi batu juga ya, bisa batu ginjal, bisa batu kandung kemih. Nah ini jadi kadang-kadang sebenarnya yang ditakutkan adalah kalau dia sudah semakin berat dan tidak ditreatment dengan benar, itu malah bisa jatuh ke komplikasinya. Slide. Nah, baiknya memang ya pada dasarnya sebaiknya kita mencegah ya, jangan sampai kena komplikasinya gitu. Karena BPH-nya sendiri sih lebih kepada kita bisanya lebih ke mengulur ya, mengulur waktu sampai akhirnya BPH ini benar-benar kumat. Tapi kalau umpamanya di sini yang kita harapkan adalah jangan sampai nih dari BPH yang sudah kita alami ini jangan sampai jatuh ke komplikasi. Ya syukur-syukur yang masih belum BPH, ya biar jangan cepat-cepat kena BPH ya, entar-entar aja BPH-nya. Cara mencegahnya gimana? Basically adalah kembali lagi gaya hidup yang sehat. Ya, gaya hidup yang sehat apa aja? Mulai dari makannya yang benar, ya, makan yang benar, ya, proporsinya dijaga, usahakan di situ harus ada kandungan, harus ada komposisi buah dan sayur, ya, jangan cuma makan nasi sama ya, gitu ya. Tapi perbanyak juga makan buah dan sayurnya. Terus juga mulai lagi berolahraga, ya. Jadi nggak cuma kalori yang masuk aja, tapi juga kalori keluar juga di-maintain dengan cara apa? Berolahraga. Nah, ini mulai nih yang biasanya malas olahraga, mulai olahraga dari sekarang. Olahraga tuh nggak harus yang berat, ringan-ringan aja juga nggak apa-apa. Yang penting rutin setiap harinya. Ya, ringan-ringan aja seperti apa? Jalan kaki boleh, nanti boleh diselang-seling jadi jogging, atau mungkin yang suka angkat beban. Tapi itu nanti diselang-seling aja. Yang penting ada olahraganya setiap hari secara teratur. Lalu juga karena tadi BPH ini sendiri dia berhubungan dengan buang air kecil, ya. Jadi ya tentu gimana caranya nih supaya kita juga menjaga jangan kita kandung kemih kita terlalu cepat penuh gitu, terutama di saat-saat yang dimana kita di situ biasanya lebih pengen istirahat. Contohnya apa? Kalau umpamanya ini kita mungkin ada minum obat ya, kita mau minum obat atau sekadar minum air putih deh atau minumlah ya, ibaratnya begitu. Kita minum diatur waktunya ya. Umpamanya kita ada jadwal minum obat atau minum suplemen atau minum apapun lah gitu malam-malam ya, diatur, jangan pas mau tidur. Karena kalau teman-teman baru minumnya mau tidur, itu akan membuat teman-teman jadi kencing-kencing nanti pas lagi jam malamnya ya, pas lagi tidur jadi terbangun untuk kencing. Nah, usahakan setidaknya minumnya itu 2 jam sebelum tidur udah terakhir banget minum.
Habis itu jangan minum apa-apa lagi supaya jangan nanti kencing-kencing pada saat tidur, ya. Slide. Nah, ini dia produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol Original Sweet Cocoa Flavanol with L-arginine dan juga Flavanol. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, itu kita akan ngomongin soal polifenol, di mana polifenol ini biasanya terkenal banget dengan manfaatnya sebagai antioksidan. Jadi memang sudah diketahui bahwa kalau umpamanya kita konsumsi flavanol, kita akan mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi ternyata nggak cuma itu doang, teman-teman. Ada juga penelitian yang telah membuktikan bahwa kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu terbukti secara klinis punya manfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Jadi justru kita bisa mendapatkan manfaatnya dalam jangka pendek kalau kita mengkonsumsi flavanol, itu dalam waktu beberapa jam setelah kita konsumsi akan terjadi dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah kita sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang karena harus menggunakan metode ekstraksi yang cepat, yang tepat supaya flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, di sini sudah ada penelitiannya bahwa kalau kita nih memberikan bubuk Acticoa, di mana Acticoa ini merupakan bahan utama, ya, bahan utama cocoa flavanol kita ini, ya, namanya adalah Acticoa. Nah, pemberian bubuk Acticoa dengan dosis 48 mg per kilogram berat badan per hari, ternyata secara signifikan itu efektif dalam mengurangi pembesaran sel prostat yang sudah terjadi dengan cara mengurangi tingkat kadar serum dihidrotestosteron dan juga rasio ukuran prostatnya. Jadi memang sebenarnya ini kalau umpamanya buat teman-teman yang mungkin berat badannya nih tinggal dihitung aja ya, 48 dikali berat badannya berapa, nah terus tinggal melakukan pembulatan aja, itu sebenarnya cukup banget buat teman-teman konsumsi dan bisa membantu untuk mengurangi ya pembesaran prostatnya. Jadi umpamanya nih kalau berat badannya 70 kg ya, itu sebenarnya sekitar 3 graman aja cukup ya. 3 gram per hari cukup untuk membantu menekan pembesaran prostat. Slide. Nah, tadi kan kita sudah sempat bahas nih ya, kalau untuk mendapatkan flavanol yang tinggi itu juga nggak gampang ya, karena butuh ekstraksi yang tepat. Nah, di sini produsen kita itu Berkalbot dengan produknya yaitu Acticoa yang menjadi bahan utama dari dalam cocoa flavanol kita, itu sudah memiliki paten karena di situ bubuk bubuk Acticoa tersebut itu diekstraksi dengan metode yang berbeda dibandingkan metode-metode ekstraksi coklat lainnya. Nah, di sini metode yang mereka gunakan ini terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Jadi bukan yang ditambahkan. Dan ini tentunya di dunia hanya Berkalbot saja yang punya dalam mereknya Acticoa. Dan itu sudah ada di dalam cocoa flavanol kita di Indonesia. Slide. Nah, tentunya juga tadi sudah sempat saya bahas kan penelitiannya tadi kalau ternyata cocoa flavanol itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat dengan membantu menekan pembesaran sel prostat tersebut. Dan itu di klinis ini juga sudah dipatenkan ya teman-teman ya. Dan merupakan satu dari sekian studi-studi klinis yang dipatenkan oleh Acticoa. Jadi tentunya sudah terjamin sekali ya teman-teman ya untuk manfaatnya. Dan bahkan sudah bisa, karena bisa membantu untuk menekan pembesaran prostat, termasuk juga dapat membantu menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide.
Lalu tentunya ada juga ya studi klinis, di mana di sini yang merupakan fungsi utamanya sendiri ya, dari cocoa flavanol terhadap fungsinya kepada endotelium dan juga nitric oxide. Ternyata dari hasil studi klinis, itu kita dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa membantu meningkatkan fungsi endotelium kita, sehingga endotelium kita bisa memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Lalu kita juga sudah punya scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, sebagai tambahan ada juga flavanolmen. Kenapa saya menambahkan flavanolmen? Walaupun memang secara penelitian ya belum ditemukan korelasi antara BPH, angka kejadian BPH dengan gangguan ereksi. Nah, tapi entah kenapa teman-teman, biasanya mereka yang mengalami pembesaran prostat atau BPH juga mengalami masalah terhadap ereksinya. Jadi, sekalian aja deh saya tambahin tentang flavanolmennya ya. Slide. Nah, kandungan-kandungan dalam flavanolmen ini tentunya juga tidak kalah spesial dari flavanol original, sweet, dan juga DTM with arginine. Di dalam cocoa flavanolmen ini juga ada kandungan coklatnya, di mana coklat tentunya kita sudah semua tahu, itu dia bisa sebagai mood booster. Karena di dalam coklat itu ada kandungan senyawa triptofan yang mampu merangsang otak dalam melepaskan hormon happy, yaitu hormon endorfin dan juga serotonin, di mana ini biasanya itu digunakan sebagai antidepresan alami. Dan tentunya mood itu sangat diperlukan banget ya untuk vitalitas. Lalu selain ada coklat atau cocoa, ada juga L-arginine-nya juga. Di mana L-arginine itu tentunya selain dia sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan untuk metabolisme protein, tapi dia juga punya manfaat dalam meningkatkan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Tapi karena dia basically juga suatu asam amino, sehingga dia berperan juga dalam meningkatkan volume semen dan juga jumlah sperma, sehingga ini sangat bagus banget selain untuk stamina tapi juga termasuk untuk kesuburan pada pria. Slide. Nah, lalu selain itu juga ada juga kandungan ginseng dan guarana. Nah, ginseng dan guarana ini kita adaptasi dari ginsengnya dari Indonesia, guarananya dari Brazil. Ini biasanya memang sudah menjadi tradisi ya. Kita mengkonsumsi ini sudah terkenal banget manfaatnya untuk vitalitas karena memang baik ginseng maupun guarana itu memiliki kontribusi pada hormon sistem reproduksi di mana ini dapat membantu untuk meningkatkan kadar testosteron sehingga bisa meningkatkan libido dan juga gairah seks pada pria. Slide. Nah, jadi buat keseluruhan teman-teman, untuk cocoa flavanolnya sendiri itu bisa kita simpulkan itu memiliki manfaat, dapat membantu menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, membantu mengurangi resistensi terhadap insulin, membantu menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, dan juga bisa membantu kita untuk mengurangi resiko kanker karena kandungan antioksidan yang tinggi. Dan juga sebagai bonus ternyata bagus juga untuk kesehatan kulit kita. Slide. Dan juga untuk flavanolmen ini juga bisa kita simpulkan, selain manfaatnya juga bisa membantu untuk meningkatkan mood kita ya, suasana hati, dan juga termasuk juga membantu meningkatkan sirkulasi darah sehingga membantu mencegah resiko penyakit kardiovaskular, tapi juga bisa membantu untuk meningkatkan performance pada pria ya. Dan ini juga bisa membantu untuk menjaga keseimbangan hormon dan juga mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker termasuk sel kanker prostat serta dapat membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide.
Nah, untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi flavanol yang original maupun sweet, itu cukup 3-5 gram sehari. Basically itu sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Nah, tapi kalau mau yang minum yang DTM, bisa konsumsi 2 saset per hari selama 2 minggu pertama untuk booster, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance. Nah, bagi teman-teman yang mengalami BPH, plus juga ada gangguan disfungsi ereksi, bisa menambahkan lagi dengan mengkonsumsi flavanomen. Slide. Nah, untuk flavanomennya itu bisa dikonsumsinya cukup 2 hari 1 kali. Nah, kalau kayak gini gimana dok jadi minumnya? Simpelnya, teman-teman bisa mengkonsumsi dengan metode tanggal ganjil dan genap. Kalau setiap tanggal ganjil, teman-teman konsumsinya 2 saset DTM. Setiap tanggal genap, teman-teman mengkonsumsinya 1 DTM dan 1 flavanolmen. Sehingga bisa membantu teman-teman menjaga dari pencegahan resiko kanker prostat dan juga memperlambat pembesaran kelenjar prostat, sehingga juga bisa membantu untuk meningkatkan performance dan mencegah terjadinya disfungsi ereksi. Terima kasih.